Siang, Bang Sogi. Ya, selamat siang, Ya, Bang Sogi, Mas. uh, Ya, ngomong-ngomong soal BAP Abang DS kemarin di Polda itu seperti apa, Bang? ya. Jadi kalau kemarin itu kita ada agenda bukti tambahan yang diminta oleh penyidik dan ada beberapa tambahan pemeriksaan yang eh, sedang diperdalam oleh penyidik. Karena kan sebetulnya kemarin itu harusnya sudah panggilan terhadap terlapor. Dalam hal ini terlapornya adalah saudara FA untuk Oke. perkara yang terlaporkan terkait pengancaman dan ancaman kekerasan. Gitu. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kita juga diminta hadir lagi untuk melengkapi memberikan bukti tambahan yang diminta oleh penyidik. Begitu. Itu kasus yang dilaporkan di bulan. Itu yang di Polda Metro itu sekitar bulan Desember ya. Sekitar bulan Desember itu terkait pengancaman. Oke. Oh, berarti itu yang Ya. sempat ditengahi Bentar, bentar. didamaikan oleh Mensos bukan ya, Bang? Ya, itu yang berkaitan didamaikan oleh Mensos salah satunya itu. Tapi Tuh. kenapa masih dilanjutkan, Bang? Kenapa kenapa kan udah Ya, didamaikan gitu? gini, kalau kita melihat hal itu kan harus dengan ada niat baik dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, klien kita menyambut baik kalau memang itu di apa itikat baik itu juga dilakukan oleh saudara Farad. Pada prinsipnya kita lihat aja, laporannya juga bisa berjalan. Karena begini, klien saya itu tidak mudah percaya, apalagi setelah berulang kali saudara Eva itu ya apa melakukan tuduhan-tuduhan terhadap klien saya, lalu juga mencoba menggiring perkara ini ke dalam isu SARA juga. Ini isunya sangat luar biasa menurut saya, gitu. Jadi klien saya juga tidak sepenuhnya percaya, apalagi juga kemarin sempat dituduh mau suap Agus atau apa yang berkaitan yang awal perkara ini mencuat itu yang 300 juta. Banyak lah. Jadi ya klien saya tidak bisa sepenuhnya percaya kalau memang niat baik itu berdasarkan memang ada dari masing-masing pihak, terutama dari pihak dia, kita pasti bakal sambut baik kalau memang niat baik itu ada. Toh buktinya juga perkara semua jalan. Klien kami dilaporkan juga yang berkaitan peralihan dana yang ke NTT juga, gitu. Artinya belum cabut Ini laporan ya, Bang? memang kita belum cabut laporannya waktu itu. Kan cabut itu bukan seperti orang main cabut perkara perkara langsung selesai. Enggak ada mekanismenya. Kita ajukan permohonan pencabutan secara resmi, nanti kita ada berita acara pencabutan, lalu nanti ada surat penghentian penyelidikan. Ini kan mah udah dalam proses hukum. Ini tuh rangkaian proses hukum itu tidak bisa orang semena-mena langsung main cabut begitu aja. Ketika kita mau menjalankan proses itu, ternyata kan klien kita dilaporkan soal dana yang 4 orang juga yang dilaporkan itu dengan 3 orang lain. Ya, bagaimana kita melihat itu mau ada etikat baik? Gitu kan kita juga harus mengamankan posisi kita, apalagi kita terancam juga posisinya, gitu. Dan klien Abang juga masih berlangsung prosesnya di Polres Jaksel ya, yang dilaporkan oleh Iya, FA. iya. Jadi Pada laporan itu, pada iya, kasus ras itu loh, Bang. iya, itu dia makanya itu kan lebih duluan itu laporan itu, laporan terkait ras itu kan Iya. kita merespon itu. Jadi ya kita lihat aja ternyata perkara juga berjalan. Pelapornya itu bukan FA, Hmm. pelapornya itu atas nama Rizaldi. Berarti kan rangkaian proses itu diperiksa itu nggak mungkin FA duluan, pasti Rizaldi dulu udah diperiksa itu pasti. Apakah itu menunjukkan bahwa dia mencabut perkara itu? Kan enggak. Rizaldi udah diperiksa, mungkin saksi-saksi lain dia udah diperiksa, baru FA diperiksa.
mungkin ya, karena kan yang pasti pelapornya bukan Farhad, pelapornya bukan si FA ini, gitu. Iya sih, mungkin Jadi kalau dia bilang apa? di kertasnya itu emang pelapornya Rizaldi ya, kalau nggak salah ya. Tapi Iya, kemarin FA berstatement bahwa dia yang melaporkan gitu. ya intinya yang kita lihat, yang kita ketahui kan berdasarkan pressconnya juga pelapor atas nama Rizaldi. Itu aja. Hmm. Itu. Kita belum dipanggil, kita belum dimintai keterangan, kita nggak tahu detailnya seperti apa. Kecuali Hmm. kalau kita sudah dipanggil, diperiksa, kita bisa tahu. Karena kita menggunakan hak kita. Yang pasti klien saya kalau dipanggil itu menunjukkan itikat baik dan menghormati pada proses hukum. Menghormati proses hukum, bukan mangkir-mangkir dengan alasan yang tidak jelas seperti itu. Dan kemarin juga sudah diperiksa FA atas laporannya terhadap Bang DS. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, nggak apa-apa kalau memang dia merasa dia dirugikan atas tindakan orang lain dan terdapat unsur pidananya, silakan aja lanjutkan proses hukum itu sampai manapun kita akan hadapi. Tapi lebih Kita spesifik, juga akan membela oke. kepentingan klien saya. Gitu. Tapi lebih spesifik mungkin gimana sih pendapat hukum Abang terkait apa yang dilaporkan Bang FA ini, Bang? Ya, kalau intinya saya tidak bisa berkomentar banyak kalau klien saya belum diperiksa. Cuma yang pasti, ya dia harus betul-betul buktikan bahwa ini terdapat unsur pidana yang dilakukan oleh klien saya. Ini masih penyelidikan, statusnya juga masih pada semua masih saksi. Iya. Kita belum belum dipanggil untuk diberikan ruang klarifikasi terhadap klien saya. Prosesnya masih panjang. Ini masih penyelidikan, gitu. Tapi terkait kalau kalau ada pemanggilan, bersediakah Bang DS untuk korporatif gitu, Bang? Gimana gimana? Jikalau nanti ya ada pemanggilan dari Polres Jaksel, apakah Bang DS akan bersikap kooperatif? Pasti kita akan kooperatif. Jadi terus terang aja, saya dapat informasi dari penyidik harusnya kan ada panggilan terhadap Farhad dalam minggu ini. Panggilan kedua, dia, saya ulang ya, Sarah. Ya. Gimana, Bang? Tadi yang mana pertanyaan? Kalau misalnya ini DSI Panggilan. dapat pemanggilan kooperatifnya, Iya, oke. Jadi intinya kalau kita dapat surat panggilan untuk klarifikasi, untuk dimintai keterangan, apalagi kita sebagai terlapor, kita bersikap kooperatif. Pasti kita akan datang. Tidak ada alasan-alasan penundaan atau memperlambat. Kita bersikap kooperatif, menghormati setiap proses hukum. Gitu. Hmm. Lain kan bersikap sangat satria lah kalau memang diduga ada tindak pidana yang dilakukan, kita pasti akan ketika diminta keterangan kita akan hadir. Gitu. Oke. Terus terkait yang dana ke NTT itu, Bang FA kemarin berstatement bahwa ya masih mengungkit-ungkit gitu, Bang, masalah Hmm. dana donasi itu dan dialokasikan ke NTT. Tanggapannya seperti apa, Bang? Iya, ini dia masih silakan lah kalau dia mau masih melakukan upaya itu silakan buktikan kalau memang itu secara hukum itu adalah uangnya uang Agus. Kalau misalnya dia melakukan gugatan atau itu dibuktikan bahwa itu adalah uang milik dia, kita akan berikan. Kita akan ganti itu semua. Oh Gitu. gitu. Tapi kalau pasti kita udah statement itu berkali-kali kita sampaikan, kita akan berikan uang itu kalau memang itu uangnya Agus. Klien saya yang memiliki tanggung jawab moral karena dia ya di platform punya dia yang begitu besar sampai orang yakin mendonasikan itu. Ketika kita berikan itu ternyata tidak amanah, ya dia ingin dan malah menjadi masalah yang begitu besar, ya dia hanya ingin uang itu bermanfaat aja, gitu. Hmm.
Kalau memang itu ternyata ada di apa secara hukum ternyata itu adalah bagus, klien saya siap ganti, siap berikan itu. Tapi untuk saat ini itu dialihkan semuanya ke NTT gitu. Sebenarnya juga berarti artinya itu nggak ada perlawanan apa-apa ya kalau abang maksudnya dituntut soal uang donasi itu dan abang kalah dan bang DS itu bersedia untuk Iya. tanggung jawab sebenarnya. Bukan gak ada perlawanan. Kita akan hadapi itu kalau ada upaya hukum apapun kita pasti akan hadapi. Cuma kalau emang pada endingnya itu putus oleh majelis hakim itu adalah uang bagus, kita akan ganti. Kita akan ganti uang itu. Gitu. Oke, oke. Lalu bang mungkin gimana bang kalau sama-sama masih sama laporkan masih sama berproses hukumnya di Polda dan di Polres Jaksel nanti kayak gimana sih bang prediksinya ke depan bang apakah bakal berhenti kapan? Kalau saya kan jadi begini, berkaitan dengan yang masih ada kaitannya dengan hal ini kan ada dua yang kita laporkan. Pertama yang pengancaman, yang kedua adalah bocoran percakapan antara klien saya dengan FA. Ini kan juga berjalan di cyber Polda Metro. Dan rencananya minggu ini kalau memang Densu waktunya apa bersedia, kita akan melakukan pemeriksaan pada minggu ini. Kita lagi komunikasi dengan penyidik dan disesuaikan waktunya dengan Densu. Tapi yang pasti, yang sudah berjalan dan sudah mau naik ke tahap penyidikan itu yang pengancaman. Kalau saudara Eva tidak bersikap kooperatif, yaitu urusan dia lah. Dan harusnya dia udah tahu lah, perkara ini nggak mungkin terhambat dan terkendala karena dia tidak hadir. Gitu. Perkara terus berlanjut. Ini adalah hak dia. Kalau dia tidak hadir dan tidak menggunakan hak dia untuk memberikan klarifikasi, ya itu silakan aja. Gitu. Tapi kata Bang Eva kemarin udah nggak ada itu mediasi-mediasi lagi dan udah sampai bahkan Bang DS sudah diblok. Yang minta mediasi harusnya terlapor lah. Kita nggak ada mengajak dia mediasi juga. Kita nggak ada mengajak mediasi. Damai atau Ya. apa sama mereka atau mereka pernah ngadepin damai? Gimana? Ada nggak dari pihak mereka ngajakin damai gitu? Terus Kalau ada sampai saat ini sih, DSN mau nggak gitu? tidak ada pembicaraan terkait hal itu dan saya juga tidak mendapatkan instruksi apa-apa dari klien saya. Mungkin dia komunikasi langsung atau gimana, kita nggak ada instruksi terkait upaya perundingan atau perdamaian. Jadi saya tetap bertanggung jawab saja karena saya menjalankan kuasa ditunjuk sebagai pengacara dari Bank Densu. Saya jalankan perkara ini secara profesional. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apapun, baik upaya mediasi, upaya perundingan dan lain sebagainya, tidak ada. Apakah bisa diartikan bahwa Mensos itu kemarin gagal memediasi atau mendamaikan, Bang? Ini merupakan kegagalan Ya, dari jadi Mensos. ya sebetulnya ya ada tanggung jawab dari pemerintah juga lah, terutama berkaitan dengan donasi publik. Perlu adanya peningkatan pengawasan dari stakeholder, terutama terhadap pihak-pihak yang melakukan donasi. Itu satu. Lalu yang kedua, sebetulnya kan Mensos ini kemarin bersikap pasif aja, berupaya mediasi kedua belah pihak. Ini Kenapa? kita tidak bisa menyebut ini sebuah kegagalan dari Bukan ini. Kemensos ya, karena mereka untuk berdamai itu kan atas keinginan masing-masing pihak. Kalau memang tidak bisa dimungkinkan dan tidak ada titik temu, ya masing-masing melakukan upaya hukum yang ada, gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Kemensos, gitu. Oke, Bang. Terakhir, Bang, pesan-pesan untuk Bang Eva seperti apa sih, Bang? Ah, saya sih tidak mau berikan pesan-pesan ya kepada dia. Jadi yang pasti
karena terakhir dia juga tidak datang karena dia sudah dipanggil gitu. Karena penyidik sudah memberikan panggilan, ternyata dia tidak hadir, memberikan surat penundaan juga dia kepada penyidik dan ternyata yang di awal Februari tidak datang lagi juga, ya sudahlah, proses hukum pasti masih berlanjut kok gitu. Saya tidak mau memberikan pesan khusus pada dia gitu. Oke.